Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat. Ya, alhamdulillah. Baik semuanya, nggih. Nah, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita senantiasa ya diberikan kesehatan, senantiasa dilindungi Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Amin. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya siapa nggih? Ini ketua kelasnya Mas Suwanti nggih, ketua kelasnya nggih. Kalau Mas Suwanti untuk dipimpin dulu nggih. Enggak dipimpin dulu, Mas. Ya. Semuanya perhatikan, tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Wandi sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya setiap ada pelajaran pendidikan agama Islam pasti Bu Guru mengawali dengan tadarus terlebih dahulu. Nah, untuk itu ya, untuk pertemuan kali ini kita juga akan mengawali untuk melakukan tadarus ya terlebih dahulu. Nah, untuk tadarus ini kita bacanya sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang ada di materi, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285. Ya. Coba untuk Mas Wiyata ya dipimpin nggih untuk tadarusnya. Tadarus kita mulai bersama. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Ya, untuk selanjutnya Bu Nur akan mengecek dulu ya kehadiran kalian. Ya, siapa saja yang masuk pada hari ini ya. Nanti yang Bu Guru panggil namanya supaya tunjuk jari nggih. Absen nomor 1 Mas Suwandi, ada enggak ini? Oh iya, ada. Oh iya. Terus kemudian Mas Rifki, ada enggak ini Mas Rifki mana? Mas Rifki. Hadir. Terus kemudian Mas Wirat Maji, masuk enggak ini? Masuk, Bu Guru. Masuk. Oh iya, masuk ya. Terus kemudian Mas Abdul Rahman, mana ini Mas Abdul Rahman? Masuk, Bu. Selanjutnya ya, pada kesempatan hari ini ya anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat-malaikat Allah ini termasuk KD 3.4, yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, adapun ya tujuan dari materi ini setelah nanti
kalian selesai mempelajari materi iman kepada malaikat, nanti diharapkan ya kalian bisa menjelaskan apa itu ya iman kepada malaikat itu apa, ya kemudian bisa menyebutkan dalil tentang iman kepada malaikat, kemudian kalian juga bisa menjelaskan ya isi dari surat Al-Baqarah ya yang ayat 285 yang termasuk dalil iman kepada malaikat ya, kemudian bisa membuat rangkuman ya tentang iman kepada malaikat dan juga bisa menunjukkan hubungan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada ya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, mungkin di antara kalian itu ada yang tahu ya tentang materi iman kepada malaikat. Siapa yang tahu iman kepada malaikat itu apa? Ya, siapa yang tahu? Ya mungkin Mbak Sia, iman kepada malaikat itu apa Mbak Sia? Mengimani seluruh malaikat Allah. Iya. Iya enggak toh? Iya, betul, mengimani ada seluruh malaikat Allah. Ini Ibu mau menyampaikan ya kaitannya dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu berkaitan dengan perilaku dalam beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk gambar yang pertama, ya itu gambar apa? Siapa yang tahu? Itu gambar apa itu? Gambar apa ini? Penyontek, Bu. Ya, Mbak Fajar. Iya, Mbak Fajar apa, Mbak Fajar? Penyontek Gambar ujian, Bu, waktu ujian. Iya, ini adalah gambar orang yang lagi menyontek ya ketika sedang ulangan atau ujian. Ya, ya ini ya tadi gambar yang pertama ya, yaitu orang yang lagi menyontek ya. Jadi nggak boleh ya nanti kalau lagi ulangan, kalau mengerjakan apa-apa ya itu tidak boleh menyontek ya. Terus yang selanjutnya ini ya ada gambar yang kedua. Ini gambar apa anak-anak? Adalah gambar ya orang yang lagi mencopet. Nah, ya jadi ya tidak boleh walaupun kita itu mempunyai suatu keinginan yang sangat mendesak, tapi jangan sekali-kali kita mencuri atau mengambil hak yang bukan milik kita. Ini ada gambar ketiga. Ini gambar apa ini anak-anak? Ya, Mbak Farida mungkin. Ya, apa Mbak Farida ini? Gambar apa Mbak? Oh, disuap. Iya, disuap. Menyuapi dengan uang, ya itu yang berdosa. Ya, jadi ini tidak boleh ya. Jadi ini ada menyuap ya orang yang sedang Terus ini ada gambar yang keempat. Ini gambar apa anak-anak? Nah, ini gambar apa? Nah, iya, ini ya kita ya. Oh, menolong ya Bu, itu menolong ya Bu. Ya, lagi menolong orang kecelakaan nih Bu. Ya, kita itu sebagai orang yang beriman ya kepada malaikat, ketika ada orang yang terkena musibah ya, maka kita harus cepat-cepat untuk menolongnya, jangan malah di video kemudian di-share ya kemana-mana. Nah ini tidak boleh. Nah, anak-anak ya itu tadi gambar-gambar ya kaitannya dengan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mungkin dari gambar-gambar tersebut ya mungkin ada ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak-anak pada kesempatan kali ini ya kalian akan melakukan diskusi ya kaitannya tadi ya dengan materi iman ya kepada malaikat yang berhubungan dengan gambar-gambar tadi yang sudah Bu Guru tampilkan. Nah, untuk diskusi kali ini ya Bu Guru akan membuat kelompok ya menjadi 4 kelompok ya, di mana tiap-tiap kelompok ya itu sudah dibagi ya
Untuk kelompok 1 itu ada Bu Tri Lestari, Pak Wiyata, dan Bu Fajar. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada Pak Tri, Mas Tri, Bu. Tri ya, ada Mas Tri, kemudian ada Mas Abdurrahman ya. Kemudian untuk kelompok 3 itu ada Mas Rifki, Mbak Farida, dan juga Mas Suwandi. Kemudian untuk kelompok 4 itu ada Mbak Aminatun, Mbak Asnia, dan Mbak Nancy. Anak-anak ya, dari kelompok-kelompok yang sudah Bu Guru bagi, coba sekarang kalian diskusikan ya kaitannya. Untuk kelompok 1 ya itu mendiskusikan gambar yang nomor 1, untuk kelompok 2 itu mendiskusikan untuk gambar yang kedua, untuk kelompok 3 mendiskusikan gambar yang ketiga, dan yang kelompok yang keempat itu mendiskusikan gambar yang keempat. Anak-anak, ini waktunya sudah habis nggih, sudah 5 menit ya. Tolong kelompok untuk mewakili ya, 1 untuk menyampaikan ya hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok yang pertama, siapa yang mau mewakili? Yang mewakili Mas Wiyata ya. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami, Bu, selaku kelompok 1 tentang ini ada seorang yang lagi ujian, kemudian ini adalah dia menyontek, Bu. Ini tidak dibenarkan, Bu, tidak diperbolehkan. Hendaknya seorang muslim yang beriman kepada malaikat hendaknya meninggalkan hal tersebut, Bu, karena ini termasuk perbuatan tercela dan dicatat oleh malaikat atid, Bu, termasuk perbuatan yang nggak baik, dan ini merupakan nanti memperberat amal kejelekan. Padahal kita disuruh untuk memperbanyak amal kebaikan supaya dicatat oleh malaikat raqib, gitu, Bu. Iya, ya. Terus selanjutnya ya untuk kelompok yang kedua, silahkan siapa yang mau mewakili untuk Saya Bu Guru. Ya, silahkan, Wira. Ya, untuk hasil diskusi kelompok 2 itu gambar orang mencopet ya, Bu. Ya. Dan kami menegurnya agar barang yang diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya serta menasihati bahwa perbuatannya tersebut dilarang agama. Bila diberitahu tidak bisa serta tidak mau mengembalikan barang yang diambil, maka boleh dilaporkan pihak yang berwajib. Begitu, Bu Guru. Oh iya, terima kasih ya untuk kelompok 2 sudah menyampaikan hasilnya. Terus sekarang untuk kelompok yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Oh ya, silakan Mbak Farida. Ya. Itu tentang suap menyuap ya, Bu. Ya, jadi suap menyuap. Iya, betul. Ya, itu sih. Jadi suap gimana? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya ya, walaupun sangat menggiurkan, jadi itu ya. Jadi kita harus menghindarinya ya, walaupun dalam keadaan posisi terjepit, apapun keadaannya. Jadi kalau disuap itu kita harus menghindarinya. Jadi itu ya, karena kita yakin iman yang mencatat tentang keburukan. Jadi itu ya, kebaikan, keburukan semua dicatat oleh malaikat, dan itu termasuk keburukan. Oke, begitu Ibu. Iya, terima kasih Mbak Farida, bagus sekali ya tadi ya. Terus kemudian dilanjut untuk kelompok yang keempat. Ya, siapa yang mewakili? Siapa? Kelompok yang keempat siapa yang mau mewakili untuk? Saya boleh, Bu. Oh ya, Mbak Asnia, silakan. Ya. Dari hasil diskusi tadi, jadi ketika kita melihat kecelakaan itu tidak boleh bersikap apatis, Bu. Kita harusnya ikut bertindak menolong si korban yang sedang kecelakaan itu tadi. Terus apa saja yang harus kita lakukan, seperti mungkin menghubungi pihak yang berwenang, menghubungi polisi dulu, kemudian memberikan pertolongan pertama, misalkan bawa ke pinggir jalan, kemudian ngambil ke orang tuanya juga, ke orang-orang dia kenal, misalkan ada dia bawa HP gitu ya, Bu ya. Nah, kalau korbannya mengalami kecelakaan yang serius, maka langsung dibawa ke rumah sakit biar dapat perawatan gitu. Oh
iya, iya bagus sekali ya. Apa penyampaian dari apa kelompok hasil diskusi kalian ya dari masing-masing kelompok ya sudah menjelasnya sudah bagus semua. Mungkin di antara kelompok-kelompok yang lain ada di baik kelompok 1, 2, 3 ataupun kelompok 4 ada yang mau menanggapi? Berarti sudah paham semuanya nggih? Insyaallah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak ya diskusi sudah kita lakukan ya. Bu Nur akhiri ya. Bu Nur akan menyimpulkan ya hasil dari pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kaitannya dengan materi iman kepada malaikat ya, bahwasanya beriman kepada malaikat ya itu mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah dan senantiasa melaksanakan tanpa pernah membaca. Nah, satu tanda orang yang beriman kepada malaikat itu adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini malaikat yang diucapkan melalui lisannya serta dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Kemudian beriman kepada malaikat itu mempunyai landasan yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang muslim dalam beriman kepada malaikat. Di antaranya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya ayat 285 ya, juga dijelaskan ya dalam surat An-Nisa ya ayat 136 serta hadis-hadis yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Terus kemudian ya iman kepada malaikat itu mempunyai hikmah ya diantaranya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk lebih berhati-hati dalam perbuatannya karena ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat apa yang kita lakukan. Anak-anak kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya ya anak-anak sebagai nanti ya tugas kalian di rumah, tolong nanti kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku paket ya. Kalian sudah punya semua ya buku paketnya? Sampun, ya, Bu. sudah punya semua nggih? Sampun. Nah, nanti dibuka halaman 250. Nah, itu ada soal-soal ya kaitan dengan materi iman pada malaikat, terus kemudian nanti kalian kerjakan ya soal-soalnya. Nah, untuk yang akan datang nanti tugasnya dikumpulkan untuk Bu Nur nilai. Nah, anak-anak mungkin hanya itu ya yang Bu Nur sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya pada siang hari ini bisa memberikan manfaat ya untuk kalian semua. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.